Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh sama-sama datang di tempat ini. Kita mau sama-sama beribadah, kembali menghayati satu peristiwa penting yang terjadi dan benar-benar terjadi 2000 tahun yang lalu bahwa Dia, Yesus telah naik ke surga. Mari kita mau sama-sama menyiapkan hati dan pikiran setiap kita agar setiap kita boleh kembali mengerti, kembali memahami, kembali menyelami apa maksud dari peristiwa tersebut. Mari kita mau ngambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin, jemaat, mari kita bangkit berdiri. Mazmur 103 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima berkata, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Benar, Dia adalah Tuhan yang telah banyak melakukan pekerjaan yang dahsyat dalam hidup kita. Karena itu biarlah setiap kita mau terus memuji namanya, memuji tentang rahmat dan anugerahnya. Karena kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku puji, ku puji. Kanan kiri ataupun depan belakang kita, lalu kita tebarkan bagaimana sukacita yang datang daripada Tuhan itu benar-benar kita rasakan. Dengan bertepuk tangan kita mau memujikan pujian ini. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Tentang
setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu, kan setiamu selama-lama. Karena kasih Allah tidak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kaum pria katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Mari kaum wanita, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Bersama-sama Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kita berdoa. Dengan sukacita setiap kami boleh terus mengingat bagaimana kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan kami mau di dalam hidup kami ya Tuhan terus memuji, mengagungkan akan rahmat dan kebaikan-Mu. Hari ini kalau kami boleh ada, dikumpulkan dan dihantarkan, meresponi undangan daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap kami yang hadir di tempat ini boleh kembali menghayati dan merasakan sebuah makna mengapa Engkau harus naik ke surga. Tuhan biarlah setiap kami hari ini dengan satu keyakinan mau terus belajar untuk terus memiliki bagian daripada karya agung Tuhan di dunia ini. Dan biarlah setiap kami Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah-Mu, kami boleh sama-sama punya hati yang boleh dibentuk untuk semakin menjadi murid Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah dunia yang ada. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh menjamah hati kami, Engkau yang boleh melawat hati setiap kami. Sehingga ketika kami selesai dari ibadah di tempat ini kami tidak pulang dengan sia-sia. Kami serahkan waktu selanjutnya dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan dengan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengakui segala dosa, pelanggaran yang kita telah perbuat. Karena dengan lembut Tuhan Yesus memanggil yang berlelah pulang.
Kita mau memohon ampun kepadanya. Kita mau meresponi undangannya untuk boleh datang kepadanya. Nyatakan kepadanya, karena Dia adalah Tuhan yang selalu menantikan kita, yang selalu menunggu kita, membuka tangannya bagi setiap kita. Maka tidak ada alasan untuk kita merasa jauh daripadanya, karena sesungguhnya Dia selalu ada. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini baitnya yang ketiga. Karena amat ajaib janjinya kepadamu. Amat ajaib janjinya Padamu, Ia mengampuni berpalinglah dari hidup dosamu, Ia akan beri kau sentosa. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil yang berlelah, pulanglah. Seringkali kami gagal ya Tuhan. Bahkan seringkali kami mengabaikan kebenaran firman-Mu. Seringkali kami merasa diri kami lebih superior daripada orang lain. Seringkali kami merasa benar dengan segala tindakan dan pikiran kami. Seringkali kami mengabaikan suara-Mu yang berbicara pada kami, mengingatkan kami, menegur kami. Bahkan seringkali Tuhan, kami mengutamakan diri kami daripada mendengarkan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Kami mau memohon kepadamu. Kalau seringkali kami tidak melakukan apa yang menjadi perintah daripadamu, kami mengabaikan untuk mengasihi sesama. Kami gampang berkata-kata kasar yang menyakiti orang lain. Kami mengabaikan waktu yang Tuhan berikan. Kami tidak mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami kalau ternyata kami lebih banyak waktu bukan untuk merenungkan firman-Mu, tapi kami lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan diri kami. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami kalau selama hidup kami tidak mengutamakan Engkau dan menjadikan Engkau Tuhan dalam hidup kami.
Tapi hari ini kami mau datang padamu. Tuhan, Kau yang paling tahu kedalaman hati dan pikiran kami saat ini. Kiranya Kau terus boleh mendapati hati yang hancur, hati yang sungguh-sungguh merasa bersalah di hadapan-Mu. Karena anugerah-Mu yang besar yang kami boleh rasakan, itu seharusnya membuat kami sadar siapa diri kami. Tuhan, kiranya Engkau juga boleh mendapati hati yang mau terus berubah dengan bantuan dan pertolongan daripada-Mu. Sehingga kami tidak hanya sekedar datang dalam doa pengakuan dosa dan membuat itu menjadi hal yang biasa saja dalam hidup kami, Tuhan. Tapi kami mau sungguh-sungguh ketika kami datang, ketika kami mengakui segala dosa kami, Tuhan. Kami datang dengan kesungguhan hati, kami datang dengan penuh rasa takut dan gentar. Karena telah berulang kali melakukan pelanggaran dan menyakiti hati-Mu. Tapi terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan janji bahwasannya setiap kami yang datang dengan kesungguhan hati dan hati yang percaya kepadamu, kami tidak lagi mendapatkan hukuman murka-Mu, tapi pengampunan-Mu terjadi bagi setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh berkata, Engkau adalah Tuhan yang begitu penuh kasih bagi setiap kami. Kami naikkan doa pengampunan dosa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang rela mati, yang bangkit, dan yang naik ke surga bagi setiap kami. Amin. Bapak Ibu, 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan bermaksud berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau setiap kita boleh diampuni dosanya. Dan kita rindu bahwasannya hidup kita mau pakai hanya bagi Tuhan. Kuserahkan bagi Yesus semua yang kumiliki. Biarlah ini menjadi satu pujian syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Kuserahkan bagi Yesus semua yang kumiliki, pikiran perbuatan. Serahkan bagimu, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tanganku serah bagi Yesus, tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semenjak ku pandang Yesus, setiap kita mau menyampaikan dunia ini, karena kita mau mengingat salib Tuhan yang telah menjadi milik setiap kita. Bagi Yesus, bagi Yesus. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampaikan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi, oh betapa mengagumkan.
dengan umat di segala abad dan di segala tempat. Mari kita mau mengikarkan pengakuan iman rasuli dengan penuh kesungguhan yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Apakah setiap kita memiliki kerinduan untuk setiap hari diisi oleh kebenaran firman Tuhan? Apakah setiap kita punya hati yang siap ketika Tuhan berbicara kepada setiap kita melalui firman-Nya? Mari kita mau berkata, kurindukan Kau hadir di sini dan kurindukan Roh-Mu mengurapi setiap kami, ya Tuhan.
bersatu di dalam doa. Kami rindukan Engkau boleh menolong setiap kami yang sebentar lagi akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon biarlah Allah Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami memahaminya, dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur atas anugerah Tuhan, saudara sekalian kita boleh kembali bersama beribadah kepada Tuhan ya di dalam momen ibadah kenaikan Yesus. Saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kita tahu bersama di dalam warta sudah disampaikan juga ya, dengan tema And You Will Be My Witnesses, atau di dalam bahasa Indonesianya adalah kamu akan menjadi saksiku. Mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ayatnya sudah disediakan melalui slide, mari kita akan membaca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya akan bacakan ayat ini sekali lagi bagi kita sekalian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tema kita diambil dari satu kalimat atau satu frasa di dalam ayat ini yang dikasih tanda merah dan ada garis bawahnya, dan kamu akan menjadi saksiku. Kataku di sini merujuk kepada Tuhan Yesus yang sedang berkata-kata kepada para murid sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Dan ayat ini tentu terngiang-ngiang di dalam benak kita, karena sebenarnya ayat ini merupakan lanjutan cerita dari Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18 sampai 20. Ya. Jadilah saksiku, begitu ya, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku dan lain sebagainya. Oke, saudara sekalian, kita akan awali dari seorang tokoh ya yang bernama Bapak N.T. Wright. Nah, ini namanya saudara ya, ada di bawah, N.T. Wright. Saudara, Bapak N.T. Wright ini satu kali, atau nanti kita akan sebut sebagai Bapak Wright saja begitu ya. Dia adalah seorang teolog yang kemudian menuliskan sebuah buku berjudul After You Believe, ya, Why Christian Character Matters. Ketika atau setelah kamu percaya. Ya, jadi bukunya Setelah Anda Percaya. Saudara sekalian, Bapak Wright ini menuliskan buku ini dan dia membahas mengenai ironi kehidupan seorang Kristen yang katanya Kristen atau menyebut diri sebagai orang Kristen, tetapi sebenarnya sikap hidupnya sama sekali tidak menunjukkan atau mencerminkan ajaran Kristus itu sendiri. Sekali lagi, Bapak Wright ini adalah seorang tokoh, teolog, pengajar Kristen. Dia menyebutkan, dia menuliskan sebuah buku yang berjudul Setelah Anda Percaya. Seakan-akan buku ini ingin menyentil kehidupan orang Kristen yang mungkin sudah menyatakan diri sebagai orang Kristen berpuluh tahun, tetapi kemudian ternyata kehidupannya sama sekali tidak mencerminkan ajaran daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Katanya saja Kristen, tetapi sebenarnya kehidupannya sama sekali tidak mencerminkan ajaran Kristus itu sendiri. Lalu kemudian saudara sekalian, Bapak Wright ini menuliskan bahwa menjadi Kristen seharusnya membawa dampak pada karakter diri seseorang. Menjadi Kristen seharusnya membawa perubahan karakter, kehidupan, emosional, secara pengetahuan dan lain sebagainya di dalam kehidupan diri orang yang menyatakan diri sebagai seorang Kristen. Dan kemudian Bapak Wright ini menjelaskan konsep perubahan ini di dalam sebuah kata kunci saudara, yang disebut sebagai virtu. Atau kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan sebagai kebajikan saudara. Saudara, kata virtu itu sebenarnya diserap dari bahasa Latin. Ini bahasa Inggris, artinya kebajikan tadi.
Tetapi kalau kita lihat di dalam akar katanya itu berasal dari bahasa Latin yang disebut sebagai virtus. Saudara, virtus itu diterjemahkan secara literal artinya adalah otot, saudara. Coba pegang tangannya, nah itu otot, saudara, begitu ya. Wah, biasanya yang suka nge-gym itu tahu tuh otot, begitu kan, seperti binaragawan ini. Ini adalah gambar cien-cien waktu nge-gym ini ya. Ya saudara sekalian, virtu diambil dari bahasa Latin virtus, artinya otot atau kekuatan. Saudara, dari kata Latin atau akar katanya terlihat ada sebuah makna yang sedang ingin ditunjukkan, saudara. Bahwa kebajikan itu atau bisa kita sebut, kita artikan virtus sebagai karakter harus dilatih, saudara. Membutuhkan latihan untuk menghasilkan karakter yang kuat, begitu ya. Karakter harus dilatih sehingga menghasilkan sebuah kekuatan. Dan kita tahu bersama, saudara, untuk membentuk karakter atau untuk latihan otot itu sesuatu yang kadangkala menyakitkan. Tidak gampang, kita harus mengangkat beban, hari ini 2 kilo, besok harus nambah, saudara, 3 kilo. Begitu seterusnya sampai kita mencapai ke level tertentu. Dan kadangkala kita habis pulang nge-gym, saudara, tangan kita itu wah kram begitu ya. Bagi saudara sekalian, saya pernah, saudara, sudah lama sekali tidak olahraga bersama dengan di Kayos. Waktu itu suka goes begitu ya, selama COVID. Tapi setelah COVID berakhir, saudara, kita mencoba-coba untuk goes begitu ya. Dan ternyata kalau dulu kami bisa sampai 30 kilo begitu ya. Meskipun itu sebenarnya kalah dengan Pak Thomas yang dia sebenarnya tracknya itu 60-80 kilo. Kita mau berbangga apa 30 kilo ya kan. Kita rasa sudah pencapaian. Tetapi karena sudah lama tidak olahraga, saudara sekalian, 5 kilo, otot paha betis sudah mulai kram dan langsung mampir ke Harum Sari Boeing, saudara, gitu ya. Makan roti goreng dan juga minum kopi. Olahraga nggak seberapa, kalorinya yang dimakan jauh lebih banyak. Kata jauh tadi mirip sudah intonasinya sama Pak Marojahan ya, hari Minggu kemarin, jauh gitu kan, kira-kira. Agak sulit sebenarnya saya khotbah, saudara, karena baru kemarin itu pengkhotbahnya energik sekali. Rasanya kalau saya nggak energik itu, wah susah gitu ya. Saudara sekalian, itu namanya virtus, otot. Dan otot itu mesti dilatih dan latihan itu nggak gampang. Latihan itu menyakitkan, tetapi itu harus dilakukan ya, untuk mencapai level tertentu dan untuk memiliki sebuah karakter yang baik. Saudara, pada intinya Bapak Wright ini menuliskan buku ini sebagai teguran bagi orang-orang yang kerap kali dengan gampang menyatakan diri sebagai orang Kristen, tetapi dalam hidupnya gak pernah mau belajar, gak pernah mau latihan, saudara. Dan Bapak Wright menegur orang Kristen yang hidupnya hanya mau melakukan apa yang menjadi keinginannya. Yang mau dilakukan adalah apa yang menyenangkan dirinya, bukan apa yang Tuhan ingin untuk dilakukan. Saudara, gereja kita memiliki visi, dan kita tahu bersama ini seringkali kita nyatakan di awal tahun. Gereja kita Kebon Jeruk di tempat ini punya visi untuk menghasilkan murid Kristus. Seorang pembelajar Kristus, atau di dalam bahasa lain Christ learner, saudara. Pembelajar Kristus. Seorang yang tentunya memiliki iman, memiliki karakter yang mengikuti Kristus. Ya, sehingga kita menghasilkan pemimpin yang bersaksi, sekaligus saksi yang memimpin, saudara. Jadi menghasilkan pemimpin yang bersaksi, tentu bersaksi tentang Kristus, dan seorang saksi yang memimpin orang lain. Saudara, ada sebuah diagram yang saya percaya setiap kita kalau mengikuti survei setiap tahun akan berhadapan dengan diagram ini, saudara. Ya, ini adalah diagram pertumbuhan kerohanian. Dan jika saudara sekalian mengikuti survei setiap awal tahun, sudah 2 kali kita lakukan, tahun lalu dan tahun ini, begitu ya. Saudara pasti akan dikirimkan japri secara pribadi dan ada yang namanya diagram ini. Saudara, ini adalah planning gereja kita. Supaya setiap kita itu bisa mencapai di sini, saudara. Ya, mencapai kedewasaan penuh sebagai seorang murid Kristus. Artinya murid Kristus itu tidak hanya berhenti pada sini, saudara. Ya, tetapi kemudian dia bergerak dari sini menuju ke sini, dari sini ke sini, saudara. Sini lalu kemudian berakhir di sini. Itu yang kemudian kita capai. Nah, saudara sekalian, namun realitanya adalah ternyata banyak orang Kristen, saya tidak hanya berbicara di gereja kita di tempat ini, puji syukur pada Allah,
di jemaat kita di tempat ini, saya perhatikan ada yang berjuang untuk terus mencapai ke level yang di sini, saudara. Tetapi saya ingin mengatakan realita kebanyakan orang Kristen adalah banyak yang nyaman di level 0 sampai 6, saudara. Kalau kita ibaratkan ini seperti jam, 0 sampai angka yang ke-6. Dan mereka habis itu mereka berhenti bergumul hanya di jendela itu aja. Bahkan ada orang Kristen yang menyatakan diri Kristen tapi hanya mau berkecimpung di bagian ini aja. Dia tidak mau kemudian beranjak, belajar terus hingga dia naik level, dan lain sebagainya, saudara. Bahkan ada yang mengatakan, jadi orang Kristen ngapain harus belajar? Mengapa harus melaksanakan perintah Alkitab ini? Untuk apa saya mengimplikasikan, menyatakan iman itu dalam kehidupan saya pribadi, dalam kehidupan keluarga, komunitas saya, dan pekerjaan saya? Lebih bagus bukankah saya memisah-misahkan antara iman saya kalau di gereja ya begini, kalau di tempat pekerjaannya begini. Ngapain saya harus menyatakan iman itu di dalam seluruh aspek kehidupan saya? Atau mungkin saudara sekalian ada jemaat yang diperhatikan sebenarnya dia itu sudah level up saudara dan kemudian masuk ke jendela 6-9 ini. Tetapi kemudian saudara, kemudian kesulitan-kesulitan tertentu datang, aduh males lah gitu ya. Kalau harus berhadapan dengan orang, aduh datang ke gereja udah capek begawe, masa harus melayani orang lagi, aduh cari orang lain saja begitu ya. Saya ke gereja hanya mau mendengar bagi diri saya sendiri. Saya datang, jangan bebankan saya untuk memperhatikan orang lain. Dan lain sebagainya saudara. Bukankah realita itu yang seringkali kita temukan di dalam kehidupan bergereja. Bahkan kehidupan anak-anak Tuhan sampai dengan hari ini saudara. Pada akhirnya, jika kita membuka mata kita melihat pada fakta, hanya sangat sedikit sekali orang Kristen yang berada di jendela 9-12 ini. Sangat sedikit sekali. Karena kebanyakan orang hanya mau hidup bagi dirinya sendiri dan saya terlalu lelah untuk memperhatikan orang lain. Sedikit sekali orang yang memahami anugerah Kristus yang sudah memanggil dia, menyelamatkannya, kemudian anugerah itu mendorong dia sehingga dia bergairah untuk belajar, untuk melatih diri dan memuridkan orang-orang yang dia jumpai baik di gereja, di komunitas pekerjaan dan dimanapun dia berada saudara. Apa sebenarnya yang terjadi dengan orang-orang Kristen masa kini? Apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada diri kita di dalam gereja kita di GKI Kebonjeruk di tempat ini saudara? Saudara mungkin jawabannya bisa kita lihat di dalam teks bacaan yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 ini saudara. Saudara dalam mempersiapkan firman Tuhan hari ini, tema yang kita ambil bukan sengaja atau ya seadanya begitu ya kenaikan Kristus dan kita ambil menjadi saksi. Saudara kalau kita membaca di dalam bagian firman Tuhan ini, kita sebenarnya disajikan dengan dua tipe orang Kristen saudara. Yang pertama adalah tipe orang Kristen yang terlalu sibuk untuk memikirkan hal-hal yang bukan menjadi urusannya. Dan biasanya orang tersebut hanya memikirkan hal-hal sampingannya saudara. Ibarat makan kue tiaw, harusnya kita makan kue tiawnya, itu makanan utamanya, betul ya? Ayo yang belum sarapan pasti lapar ini. Aku lihat sudah mulai ngeces-ngeces dikit. Itu ya. Kita makan kue tiaw, kita mau makan apanya? Ya kue tiawnya. Ada di sini yang makan kue tiawnya dibuang, dia makan acarnya? Gak mungkin lah gitu ya. Kita beli kue tiaw untuk makan kue tiawnya. Makan bakmi untuk makan bakminya. Kita buang bakminya, kita makan cuma sambelnya. Amin. Daripada dibuang, kasih contoh Daniel. Amin. Enggak juga amin, sebenarnya apa ini sebenarnya jemaat inilah. Saudara, tapi nangkep maksud saya ya, fokusnya. Ya. Saudara ada banyak orang di gereja yang hidupnya itu tidak memikirkan yang utama, malah memikirkan hal yang bukan menjadi urusannya. Ya. Orang tipe ini hanya banyak memikirkan hal-hal yang bukan yang utama sehingga membawa orang tersebut akhirnya memikirkan dan bertanya hal-hal yang tidak penting. Saudara lihat ini gambar apa? Apa ini? Apa ini? Ini orang lagi ngapain ini? Gosip. Gosipin siapa dia? Gosipin di sebelahnya. Ini kan? Lihat, kok jingok tuh. Ih,
Ngapo lah dia pakai celana itu jelek nian dia. Nah, dia dasinya mencong-mencong pula. Dasiku mencong gak? Kalau mencong kasih tahu ya, jangan ngomong di belakang. Nah, ngapo lah, lah ngambek 3 gelas kopi dia, tidak tahu diri. Kira-kira begitulah mungkin ya yang dia itu. Saudara, ini contoh yang orang Kristen mengerjakan atau melakukan hal-hal yang bukan fokus utamanya. Ya, malah fokus untuk bicarakan orang lain begitu ya. Nah inilah yang kemudian kita lihat pemahaman yang keliru itu membawa kepada pikiran yang keliru membawa pada pertanyaan-pertanyaan yang keliru. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6, tadi kita hanya baca di ayat yang ke-8 saudara ya. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6, para murid itu bertanya kepada Yesus begitu ya. Apa yang mereka tanyakan? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Lihat teman-teman sekalian, jemaat sekalian, bahwa narasi ini, cerita ini adalah kisah setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit. Oke ya, nangkap sampai sini ya. Lalu 40 hari Tuhan Yesus menunjukkan diri kepada para murid. Ya, bahwa dirinya bangkit dan untuk meneguhkan mereka, ya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus mau naik ke sorga, ya kan? Lalu kemudian ketika mereka sudah berkumpul di situ, apa yang ditanyakan oleh para murid mereka ini, para murid saudara, yang ditanyakan adalah, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara sekalian, pertanyaan ini bukankah sudah sering kali ditanyakan para murid, bahkan sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan, apakah engkau mau datang sebagai raja? Kapan kerajaan Israel ini bisa dikukuhkan? Mengalahkan pemerintahan Romawi. Saudara bayangin, ketika Tuhan Yesus mau naik saja, para murid masih bertanya tentang hal yang sepele ini saudara. Yang menarik sekali, penafsir mengatakan kalau melihat dari bahasa Yunaninya, ini adalah pertanyaan yang mereka terus ulang-ulang ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus. Pertanyaan ini menunjukkan kedangkalan pemahaman para murid. Ya, mereka masih berpikir bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan kerajaan secara politis, secara kerajaan fisikal ya, bagi umat Israel yang ada pada saat itu. Saudara, meskipun demikian, kali ini Yesus responnya berbeda. Kalau sebelumnya Yesus memang menegur mereka, kali ini Yesus hanya menyatakan di ayat yang ke-7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Tapi kita lihat dari contoh ini saudara, bahwa ada tipe orang Kristen yang model pertama. Ya, dia sudah ikut Tuhan Yesus lama, tetapi kemudian pola pikirnya masih suka salah. Sudah ikut Yesus lama, tapi fokusnya masih salah. Oke. Tipe orang Kristen yang kedua saudara, kita temukan lagi ya. Ini orang ngapain ini saudara? Niatnya nge-gym tapi tidur. Ini 2 kilo sebenarnya, nggak terlalu berat sebenarnya ya kan. Kalau lihat dari genggaman ya paling 2-3 kilo begitu kan. Tidur. Saudara, ada tipe orang Kristen yang terlalu nyaman untuk diam tanpa melakukan sesuatu. Contoh orang Kristen macam ini adalah dia melihat sesuatu yang penting untuk dikerjakan. Misalkan di dalam pelayanan di gereja atau di dalam pekerjaan kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi dia diam saja saudara. Malah yang lebih gawat adalah orang model seperti ini ketika dia datang ke gereja dia mengatakan begini, Tuhan ini aku, utuslah dia. Paham maksudnya saudara? Dia gak mau memberi dirinya untuk melayani, tapi dia tunjuk orang lain. Bisa jadi orang tipe seperti ini saudara, dia mager karena ada banyak sekali zona nyaman sehingga ia asik dan terlena dengan keadaan yang indah yang ada di sekitarnya. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kita baca, di ayat ke-10, sekali lagi narasinya masih sama saudara. Di sana dituliskan ketika mereka sedang menatap, bahasa Yunaninya atenizo, ke langit waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudara, kata menatap di dalam bagian ini, para murid dikatakan dia asik menatap. Diterjemahkan sebagai direct gaze atau look steadily. Begitu ya. Melihat dengan sangat rinci. Begitu. Nah, Lukas adalah penulis dari Kisah Para Rasul. Dia adalah rasul begitu ya. Yang menulis Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Penginjil Lukas atau murid Rasul Lukas itu sering memakai kata atenizo ini saudara. Misalkan kalau kita lihat di dalam beberapa tulisan dia begitu ya.
Di dalam Lukas 4:20, di sana dituliskan mata semua orang tertuju kepada Yesus. Lalu di Lukas 22:56, seorang hamba yang melihat lalu kemudian mengamat-amati Petrus. Dipakai kata juga atenizo. Kisah para rasul yang dia tulis juga dia pakai. Mereka menatap Yohanes dan Petrus. Dan ada banyak contoh-contoh lainnya yang saudara sekalian nanti bisa lihat di dalam Alkitab. Saudara, penulis Lukas dan juga sekaligus penulis kisah para rasul ini sering memakai kata ini. Tetapi biasanya nuansa yang dia pakai adalah melihat lalu kemudian ada tindakan. Ya, melihat lalu kemudian ada tindakan. Namun yang menarik adalah di dalam bagian ini para murid hanya melihat dan tidak ada tindakan, saudara. Tentu tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh para murid pada saat melihat Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Gak ada salahnya menatap dengan teliti, dengan cermat. Tetapi jangan hanya berhenti pada melihat saja. Yang Tuhan inginkan adalah aksi, bukan hanya sekedar melihat dan diam, tetapi melihat dan kemudian melakukan sesuatu. Para murid melihat dengan sesama peristiwa Yesus naik ke sorga, tetapi mereka hanya diam, mereka tertegun dan mereka berhenti. Saudara, peristiwa Yesus naik ke sorga memang spektakuler, saudara. Dan kespektakuleran itu tergambar dengan jelas melalui kata awan yang di dalam bahasa Yunani dipakai kata nephele dan di dalam bahasa Ibrani anan. Awan ini sebenarnya merujuk pada kehadiran daripada Allah, teofani daripada Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara, itu adalah sebuah pemandangan yang begitu luar biasa sekali dan bahkan digambarkan sebagai Sekinah di dalam beberapa penafsiran Alkitab, saudara. Sekinah diterjemahkan sebagai cloud of glory, awan kemuliaan yang biasanya kita temukan di zaman perjanjian lama ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel di kemah pertemuan. Kita lihat Alkitab menuliskan bahwa penuhlah tempat itu dengan Sekinah, awan kemuliaan. Saudara, jadi pemandangan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga itu adalah sesuatu yang begitu luar biasa sekali. Dan itu sangat mungkin membuat kita, mungkin kalau contoh Daniel juga ada di situ, saya akan juga atenizo, saudara, begitu ya. Melihat, wah luar biasa sekali. Tetapi saudara, yang diinginkan Tuhan bukan hanya sekedar itu. Tuhan kepengen ketika kita melihat ada sebuah aksi yang kemudian dilakukan. Saudara, kespektakuleran itu tidak seharusnya menghipnotis orang percaya. Tetapi kemudian saudara, sehingga kita hanya menjadi orang percaya yang menjadi penikmat yang budiman, begitu ya. Tapi saya percaya Pak Budiman bukan sekedar penikmat. Ya. Tuhan tidak menginginkan kita hanya menjadi seorang orang yang melihat dan diam, tetapi melihat dan bersaksi. Saudara, Yesus tidak menghendaki tipe yang pertama. Ya. Tipe yang pertama tadi melakukan sesuatu yang bukan menjadi fokusnya, bukan yang utama. Tipe yang kedua, diam, menatap, melihat, tetapi diam. Begitu ya. Yang pertama tadi, mengerjakan yang bukan menjadi fokusnya. Yang kedua, diam. Melihat tapi diam. Tuhan Yesus tidak menginginkan model murid seperti itu, saudara. Yang Tuhan Yesus inginkan adalah menjadi saksi Kristus yang aktif di dalam dunia. Baca sama-sama, itu kalau intonasi dari Bapak Marojahan. Gitu ya. Agak mirip kan? Ya. Sengaja aku bikin kayak gini supaya yang sudah mulai hilang konsentrasi itu bisa dibawa kembali. Oke ya. Kita baca yang warna merah. 2, 3. Saksi Kristus yang aktif di dalam dunia. Kata kuncinya saksi dan juga aktif. Bukan yang pasif, gitu ya. Saudara, apa artinya menjadi saksi? Ya. Tuhan Yesus mengatakan menjadi saksi, ya. Dan menjadi saksi. Kita ambil kalimatnya, and you will be my witnesses. Dan kamu akan menjadi saksi. Maka kemudian kita harus tahu apa yang dimaksud dengan saksi menurut versi daripada penulis Lukas ini. Maka kita harus melihat kembali tulisannya di dalam Lukas 24 ayat yang 48. Di sana dia mengutip perkataan Tuhan Yesus juga. Ya. Jadi ternyata sebenarnya kalimat pengutusan ini bukan hanya ditulis oleh Matius. Selama ini kita hanya mengatakan, wah, the Great Commission, amanat agung. Ada di Kedoya, Jakarta, bukan ya saudara. Amanat agung Tuhan hanya ada di Matius 28.
ayat 18 sampai 20. Benarkah? Ternyata tidak. Ternyata ini juga adalah Great Commission versinya Lukas, saudara. Ya, Lukas menuliskan juga, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Maka kita bertanya, saksi yang dimaksud apa, saudara? Dan kemudian di ayat sebelumnya, ayat 47, Lukas menyatakan bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara sekalian, ada dua kata kunci yang di sana ditulis yang menjadi peran daripada seorang saksi. Yang pertama adalah pertobatan, berita tentang pertobatan. Yang kedua berita tentang pengampunan dosa. Saudara, pertobatan. Saudara, seorang saksi memiliki tanggung jawab untuk menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran artinya menegur orang yang salah. Menegur orang yang melakukan dosa. Itu tanggung jawab kita. Dan tradisi itu juga dilanjutkan di dalam surat-surat gereja-gereja yang ada di abad yang pertama. Kita melihat di dalam surat Paulus juga dia mengatakan seperti itu. Tegurlah orang yang bersalah supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa lebih jauh lagi. Maka adalah tugas kita membawa atau menyatakan kebenaran itu. Dan menyatakan kebenaran artinya kita tidak ikut di dalam kesalahan, tetapi kita memberitahu yang benar itu. Dengan tujuan supaya rekan kita, teman kita itu tidak jatuh ke dalam dosa lebih dalam lagi. Saudara, kata pertobatan itu berasal dari bahasa Yunani, artinya perubahan pikiran, change of mind, dan yang kemudian dari bahasa Ibrani itu perubahan aksi, ya, perubahan kebiasaan hidup. Jadi pikiran dan kebiasaan hidup. Yesus kemudian menyuruhkan seruan pertobatan ini selama Yesus melayani di dalam dunia. Maka di dalam Markus 1:15 dia mengatakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, kalau kita melihat secara sekilas perjalanan pelayanan Yesus di dalam dunia, rasa-rasanya tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan Yesus yang keluar daripada hal ini. Setiap kali Yesus masuk ke dalam desa, yang dia serukan adalah bertobat dan percaya kepada Allah. Katanya seperti itu, begitu ya. Bertobat, berbalik dari dosamu dan percayalah kepada kerajaan Allah, kerajaan sorga yang diberitakan itu. Dan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Baik dia masuk ke desa, dia masuk ke kota, dia berada di rumah ibadah, atau hanya sekedar di pinggir sumur, dia bertemu dengan seorang wanita yang kelelahan secara emosional dan kehidupannya. Apa yang Yesus sampaikan? Bertobat dan percayalah kepadanya. Dia menyerukan, akulah air hidup itu. Saudara, di dalam seluruh perjalanan kehidupan Yesus, gak ada berita lain yang dia sampaikan. Ketika dia datang ke desa, ketika dia datang ke berbagai kota, saudara, yang dia serukan adalah pertobatan dan percaya kepada Injil. Lalu kemudian yang kedua, saudara, pengampunan. Saudara, pengampunan artinya kita mengakui ya kesalahan dan kita tahu bahwa orang yang berdosa pasti akan menuai hukuman. Kita melanggar lalu lintas saja kita dapat hukuman, amin. Amin ya. Yang melanggar pasti dapat hukuman. Itu sistem yang dibuat dunia. Tapi tahukah kita bahwa Alkitab dari dulu sudah mengatakan seperti itu. Yang melanggar pasti dapat hukuman. Dan manusia telah melanggar yang namanya kekudusan Tuhan. Aturan daripada Tuhan. Dan manusia akan mendapatkan hukuman kekal itu. Namun saudara sekalian, berita pengampunan yang kita lihat di dalam Injil adalah bahwa manusia yang seharusnya menerima hukuman itu, lalu kemudian Tuhan selamatkan. Itulah pesan Jumat Agung yang juga dibawa oleh penginjil Hermanto kemarin. Kita yang seharusnya binasa karena hukuman itu, tapi Tuhan selamatkan kita. Ada keselamatan bagi mereka yang bertobat, memohon ampun kepada Tuhan, mengakui kesalahannya, dan belajar percaya kepada Kristus. Maka di dalam Matius 1:21 di sana dituliskan Kristus sebagai penyelamat manusia yang berdosa. Saudara, setiap tindakan kita harusnya mencerminkan kedua hal ini. Sikap kita harusnya mencerminkan sikap pertobatan dan juga pengampunan. Saudara, kenapa kok kata kuncinya pertobatan, pengampunan, lalu kemudian gambarnya ibu-ibu lagi nyuci? Tentu ini bukan Ibu Mary Susanto. Ya,
Lalu kemudian ada ibu-ibu yang lagi ngepel. Saudara, kenapa kok gambarnya seperti ini? Ada sebuah pesan yang ingin kita coba renungkan bersama. Bahwa semangat pertobatan atau sikap pertobatan dan pengampunan itu harusnya juga tercermin di dalam kegiatan hidup atau aktivitas hidup kita sehari-hari. Ketika kita sedang nyuci, saudara, itu pun juga menunjukkan ada sikap ya. Pertobatan, kita menyadari anugerah Tuhan, lalu kemudian ada semangat sikap pengampunan juga di situ. Ketika kita bertemu dengan orang lain di tempat pekerjaan kita, kadangkala kita disakiti, saudara, kadangkala ada luka di situ, kayak kemarin yang dibahas oleh Pendeta Marojahan. Atau kadangkala kita bertemu dengan orang, rekan pekerjaan kita yang sedang atau sudah melakukan dosa, saudara, kita dituntut untuk menyatakan berita pertobatan dan pengampunan kepadanya. Itu adalah tanggung jawab yang bukan diberikan oleh para pendeta, saudara, yang ada zaman sekarang, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Saudara, belakangan ini kita tahu bersama ada berita Bapak Menteri Kominfo kita, Bapak Johnny G. Plate ditangkap KPK, ditangkap oleh jaksa. Karena apa? Karena korupsi, intinya begitu ya. Korupsi dana pembuatan BTS. Ya kan? BTS. Ini bukan penyanyi Korea itu ya. BTS. Apa gitu kepanjangannya? Apa, Tom? Itulah kira-kira. Jadi itu adalah pemancar sinyal. Jadi proyek Jokowi di zaman memimpin itu meningkatkan infrastruktur. Ya, selain infrastruktur jalan tol dan lain sebagainya, tetapi ada yang namanya infrastruktur darat dan udara. Nah, Bapak Johnny Plate ini diberikan tugas tanggung jawab untuk mengembangkan infrastruktur udara. Maksudnya apa? Membangun tol langit dalam bahasanya Pak Jokowi. Artinya pemerataan sistem komunikasi, jaringan komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Kadang-kala kalau kita udah masuk ke pedalaman, wah sinyalnya hilang nih gitu ya. Pernah mengalami itu? Pernah. Itu proyek Pak Jokowi supaya waktu kita masuk lagi ke dalam desa itu, sinyal kita tidak hilang, saudara. Dan maksud Pak Jokowi adalah untuk mengembangkan ekonomi masyarakat Indonesia di era digital ini. Tetapi sayangnya saudara, Bapak Johnny Plate ini malah korupsi uang pengadaan tower pemancar sinyal itu. Berapa yang di total kerugian daripada negara? Saudara baca? 8-9 triliun rupiah. Ini bukan daun, ini duit. Ya, 9M, ini 9.000 M gitu ya, miliar, banyak sekali. Itu kalau kita jadikan, enaknya kita jadikan apa itu ya? Kita beli Ferrari yang tipe paling bawah, semua jemaat KJ dapat, malah nyosok gitu maksudnya. Ada nyosoknya banyak lagi gitu ya. Itu banyak sekali rekan-rekan sekalian dan sudah ditangkap. Dan yang menyedihkan adalah Bapak Johnny Plate ini seorang Katolik, masih saudara seiman kita juga. Saudara bayangkan, dia dipercayakan tanggung jawab yang besar, tapi dia tidak memanfaatkan tanggung jawab itu, dia tidak menjadi saksi yang membawa berita pertobatan dan juga pengampunan, justru dia menjadi pribadi yang dikenal sebagai apa, saudara? Dia bukan dikenal sebagai seorang saksi Kristus di dalam pemerintahan. Jauh, saudara. Dia dikenal sebagai apa? Seorang yang korupsi. Saudara, menyakitkan bukan realita yang kita temukan di lapangan seperti itu? Maka pertanyaannya hari ini bagi engkau dan saya, saudara kepengen dikenal sebagai saksi yang seperti apa? Apakah kita mau dikenal sebagai saksi yang hanya hidup bagi diri kita sendiri? Saksi yang kemudian hanya bikin luka di tempat pekerjaan kita? Saksi yang mungkin hanya diam saja? Atau saksi model seperti apa, saudara? Saudara, ada sebuah ungkapan besar begini. Keep the main thing, the main thing. Apa artinya, saudara? Buatlah sesuatu yang penting, tetap menjadi sesuatu yang penting. Artinya fokus, saudara. Ya,
fokus kepada berita. Injil itu berita pengampunan dan berita pertobatan. Dan satu kutipan besar lagi saudara, evangelism is not an option but a mandate. Penginjilan atau kalau bahasa penginjilan itu udah banyak yang sekali orang-orang Kristen itu resisten. Kadang-kala di dalam pikirannya, aduh penginjilan itu tanggung jawab contoh Regina itu. Atau mentok-mentok Cekiki lah yang sering kunjungan gitu ke rumah-rumah jemaat. Resisten. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, memberitakan Injil itu adalah tugas setiap kita. Saudara baca kembali surat di Tesalonika. Bagaimana jemaat di Tesalonika, mereka menjadi kesaksian berita Injil bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka bukan hamba Tuhan, mereka orang awam. Tetapi mereka menginjili dengan gaya hidup mereka. Jadi saudara benarlah kutipan ini. Penginjilan bukan sebuah pilihan, tetapi adalah sebuah mandat. Kalau mandat artinya sebuah perintah yang dipercayakan kepada kita. Maka dari itu saudara menjadi saksi berarti kita melihat, kita mendengar, kita merasakan, dan kita mengabarkan. Ya, seorang saksi membutuhkan yang namanya kombinasi dari semuanya ini. Kita melihat, kita mendengar, kita merasakan, dan kemudian kita mengabarkan. Saudara, apa yang kemudian kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, dan apa yang kita kabarkan? Saudara, kita melihat kepada Kristus. Mata kita tertuju kepada Kristus, telinga kita mendengar kepada ajaran Kristus, yang hati kita merasakan hadirnya Kristus di dalam ibadah bisa kita lakukan saudara. Dan kemudian setelah kita merasakan ini semua, maka kehidupan diri kita mengabarkan Kristus. Kalau kita mau menjadi saksi saudara, mulailah dari semua hal ini. Melihat, mendengar, merasakan, baru kita boleh mengabarkan. Saudara, yang celaka adalah kita sebagai orang Kristen, selama ini kita gak pernah melihat Kristus. Yang kita lihat di dalam ibadah apa saudara? Acara, lalu kemudian berangkat lagi ke acara. Apa yang kita dengar? Yang kita dengar adalah apa yang dikatakan oleh orang yang katanya senior di gereja. Apa yang kemudian kita rasakan dalam hidup ini? Wah, yang saya rasakan adalah bagaimana orang-orang kebon jeruk itu memperhatikan saya. Betul? Boleh begitu? Boleh. Tetapi lebih bagus kalau kita membawa orang untuk merasakan sentuhan Tuhan dalam hidup mereka. Melalui kita tentunya. Tetapi berhati-hati saudara sekalian untuk membawa orang justru untuk melihat kepada diri kita sebagai orang yang melayani. Saudara, ketika kita sudah mengalami semua itu, barulah kesaksian kita bisa hidup dan nyata. Bagaimana mungkin kita bisa bersaksi kalau kita tidak pernah melihat kepada Kristus? Bagaimana mungkin kita bisa menyatakan diri sebagai Tuhan pakai aku menjadi saksimu, tapi telinga kita, hati kita tidak pernah mau mendengar teguran daripada Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi saksi yang hidup ketika kita pun tidak pernah tahu dan merasakan kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita? Saudara, menjadi saksi itu tentu penuh tantangan. Maka kemudian di dalam ayat yang sudah kita baca ini, Tuhan Yesus apa itu? Memberikan Roh Kudus di dalam hati para murid yang ada. Karena untuk bersaksi dibutuhkan keberanian. Karena ada banyak sekali tantangan yang tentu akan menghadang di sana. Roh Kudus meneguhkan, menguatkan, memberikan kuasa, dan Roh Kudus itu adalah perlengkapan utama dan satu-satunya untuk menjalankan perintah Kristus. Yaitu apa? Untuk menjadi saksi, untuk memuridkan, mempertobatkan orang-orang kepada Kristus. Tanpa Roh Kudus saudara, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan salah satu karya daripada Roh Kudus selain daripada untuk bersaksi adalah agar kita dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Saudara, saya tidak terlalu banyak membahas mengenai poin Roh Kudus, karena nanti poin Roh Kudus dan dampaknya di dalam pelayanan dan hidup kita akan lebih banyak dijelaskan oleh Guru Injil Astri dalam kebaktian Pentakosta di minggu depan. Tetapi pada intinya saudara, untuk menutup khotbah kita pada pagi hari ini, saudara, maukah Anda menyaksikan Kristus kepada orang lain? Maukah Anda melihat, mendengar, dan merasakan Kristus, dan kita mengabarkan Kristus
melalui kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi ini. Tuhan, menjadi saksi Tuhan di dalam dunia itu tentu pekerjaan yang sulit. Tetapi kami mohon berikan kepada kami hati, pikiran, mata, dan mulut yang terarah kepada Tuhan, sehingga hidup kami juga boleh dipakai menjadi kesaksian yang hidup, membawa orang lain di sekitar kami, keluarga kami, teman sekerja kami, teman di gereja kami, tetangga kami, untuk percaya kepada Engkau. Berikan kami hati yang mau terus dibentuk oleh Engkau, dan kami rindukan kami boleh menjadi saksi yang hidup di dalam kehidupan dan pekerjaan dan konteks hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kristus dimanapun kita berada. Biarlah kita hari ini juga mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk boleh terlibat, untuk boleh menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Sebagai bentuk syukur kita mau sama-sama berkata, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Sekalipun lewati lembah air mata, tetapi ku saksikan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia dijanjikan akan mendapatkan mahkota kehidupan ketika kita berjumpa kembali bersama dengan Tuhan. Biarlah ketika kita boleh menantikan waktu-waktu itu boleh terjadi, kita mau sama-sama belajar untuk setia pada Tuhan. Kita mau sama-sama belajar untuk tetap melayani Tuhan, untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus mengiring Dia sepanjang umur kita. Karena kita boleh memegang janjinya yang boleh Ia berikan, sehingga kita nantinya boleh mendapatkan mahkota kehidupan. Mari kita kembali menaikkan pujian ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan
Tuhan karena Engkau boleh memberikan kesempatan, mengingatkan kembali setiap kami. Untuk apa setiap kami ada di tengah dunia? Untuk apa setiap kami memiliki tujuan yang Tuhan telah berikan? Ketika kami diciptakan oleh-Mu, setiap kami telah dipercayakan satu tujuan yang mulia, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh melakukan hal tersebut dengan menjadi kesaksian di dalam hidup setiap kami. Ketika kami boleh bangun pagi, hari yang baru itu, kami boleh menyongsong hari dengan satu keyakinan, dengan satu tujuan. Kami menjadi saksi Tuhan yang mewartakan pertobatan dan pengampunan Tuhan, yang menyatakan kasih Kristus di tengah dunia. Biarlah setiap kami terus belajar untuk melakukan hal tersebut ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan boleh limpahkan. Segala berkat yang telah Engkau berikan buat kami bersyukur padamu Tuhan. Dan kami mau mengembalikan semua itu hanya untuk Engkau. Lewat pelayanan di tempat ini melalui gerejamu, biarlah persembahan tersebut boleh dikelola dengan penuh hikmat dan bijaksana, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pekerjaan tangan Tuhan boleh kembali dinyatakan, baik di tempatmu di tempat ini, ataupun lingkungan di sekitar gereja di tempat ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sama-sama kembali beribadah ya di dalam momen ibadah kenaikan Yesus. Dan puji syukur kepada Tuhan bisa melihat dan beribadah bersama dengan rekan-rekan sekalian. Ada beberapa pengumuman bagi setiap kita. Yang pertama, ya, perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu besok tanggal 21 Mei dan akan dilayani oleh Pendeta Surya Sudipan di dalam pelayanan perjamuan kudus, juga di dalam firman Tuhan yang akan diberitakan. Sebelumnya memang disampaikan bahwa yang melayani itu Pendeta Edi Gunawan sesuai jadwal seperti itu, tetapi karena ada satu dan lain hal, ada pelayanan yang tidak dapat dielakkan. Musa Edi akan berangkat ke Lubuk Linggau bersama dengan beberapa rekan misi dari gereja kita. Maka dari itu pelayanan perjamuan kudus dan juga khotbah diganti oleh Pendeta Surya Sudipan selaku gembala sidang kita di GKY Palembang, begitu ya. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan hidup kita, diri kita untuk boleh menyambut perjamuan kudus. Berikutnya, ibadah Pentakosta kita akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei, hari Minggu jam 10.30. Jadi tetap sama di hari Minggu ibadahnya seperti biasa, tidak ada perubahan jam 10.30 dan dilayani oleh Guru Injil Astri Sinaga. Beliau adalah dosen dari Amanat Agung dan pembicara yang baik, tidak kalah energetik begitu ya, energik dengan Pendeta Marojahan begitu. Mari kita datang bersama dengan tema Pentakosta dan dampaknya dalam pelayanan. Apa itu hari Pentakosta dan mengapa hari Pentakosta juga menjadi sesuatu hal yang penting di dalam pelayanan baik di gereja atau berdampak dalam hidup kita. Mari kita sama-sama boleh hadir di dalam kebaktian umum di hari Minggu depan begitu ya. Mari kita ajak keluarga kita, tetangga kita, anak tetangga kita datang semua itu ya. Kalau nggak mau langsung diajak aja gitu ya. Oke baik, berikutnya untuk pengurus, satu informasi bagi setiap kita, ini dikhususkan buat para BPP, calon-calon BPP, pengurus yang sudah ada, dan calon-calon pengurus yang akan melanjutkan kepemimpinan gereja kita. Temanya tetap sama, paradigma mentoring. Bagi saudara sekalian yang belum bergabung di dalam kepengurusan, baik sebagai BPP atau menjadi pengurus pelayan, begitu ya, atau belum menggabungkan diri sebagai aktivis, boleh nanti menghubungi langsung kepada
saya atau kepada contoh Regina begitu ya, silahkan ikut. Contoh, tapi temanya bukankah sama dengan pendeta Gunawan Tanu, sekum gereja kita pada bulan Februari kemarin? Sama kali yang akan disampaikan, beda. Ya, beda. Forgiving, enggak, itu kan Pak Marjan kemarin, gitu ya. Beda rekan-rekan. Ya, jadi setiap pemimpin itu punya perspektif yang berbeda melihat kepemimpinan di gereja. Kenapa kita selalu buat pembinaan tentang pemimpin di gereja? Karena makin kesini saudara sekalian, kita makin memahami bahwa gereja membutuhkan bukan hanya orang yang pintar, ya, tetapi orang yang betul-betul memahami apa yang disebut dengan kepemimpinan Kristen. Ketika gereja hilang yang namanya pemimpin, atau gereja tidak mempersiapkan pemimpin selanjutnya, gereja bisa mati? Bisa saudara. Saya tidak menakut-nakuti. Dan sudah banyak kejadian seperti itu. Maka sebelum itu terjadi, adalah baik untuk kita memberi diri, ya. Kalau ada panggilan silahkan, gitu ya. Untuk kita boleh memimpin gereja bersama-sama, percayalah beda di sini, gitu ya. Kalau belum ngerasa belum tahu, gitu kan. Mari kita sama-sama datang untuk BPP, calon BPP, pengurus dan calon pengurus dan aktivis yang ada di dalam seri pembinaan pengurus dengan judul Paradigma Mentoring dan akan dibawakan oleh pembicara kita yang sama, ya, Guru Injil Astri. Beliau sangat punya passion untuk mementoring, ya, sangat punya passion. Jadi ketika disampaikan tema ini, beliau sangat menggebu-gebu saudara, di WA, di telepon beliau bilang, saya gak sabar lagi datang, gitu. Dan ini orang yang sangat-sangat passionate dengan yang namanya kepemimpinan anak muda sebenarnya dia. Jadi mungkin bagi anak-anak muda yang mungkin punya banyak pertanyaan seputar kehidupan boleh juga datang. Karena dia memang dosen amanat agung yang memang spesifik juga tentang pelayanan kaum muda. Ya, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa datang bersama-sama dalam bagian ini. Indah juga kalau kepemimpinan gereja itu diisi kombinasi antara orang yang senior dan juga yang usianya masih muda. Begitu ya. Mari kita sama-sama datang di dalam pembinaan pengurus ini. Demikian warta jemaat yang bisa disampaikan bagi kita. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita boleh sama-sama senggol teman kiri kanan kita ngomong. Wah, ada yang sampai jatuh ya tadi ya. Ya, jangan terlalu kencang, santai aja gitu ya. Senggol pelan aja, bilang kamu dan saya saksi Kristus. Ya. Tolong yang sendiri boleh. Kita sama-sama saksi Kristus, ya. Oke, mari kita sama-sama kembalikan seluruh pujian hormat kemuliaan bagi Tuhan kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya ya Esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita sekalian dan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera bagi setiap kita. Kiranya berkat daripada Allah Tritunggal boleh memberkati kehidupan saudara sekalian. Dan ingatlah selalu bahwa hidup kita adalah saksi yang hidup yang boleh membawa orang lain untuk melihat kepada Kristus yang hidup yang telah menebus dan memanggil hidup kita di dalam anugerahnya. Amin.
Yesus memberkati.